kita membetulkan bahwa pemerintah harus hadir edukasi atau pendampingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di Obrol Bukan Jualan, Obrol Bukan Sembarangan. Salam obrol. Saat ini saya Wahid Amin bersama Kabak Hukum Pemda Kabupaten Bantaeng, Bapak Muhammad Aswarisa, akan ngobrol masalah bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di Kabupaten Bantaeng. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Siap. Nah, jadi kita pada hari ini tentang masalah perda bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Kita kalau dirusul terus salah. Ya, saya kaitkan dengan tema yang kita bicarakan hari ini bahwa fokusnya adalah peraturan daerah tentang bantuan hukum kepada masyarakat miskin, di mana secara histori peraturan daerah ini diinisiasi oleh DPRD Kabupaten Bantaeng sebagai perda inisiatif. Selanjutnya telah ditetapkan oleh DPRD bersama Bupati setelah rapat paripurna tempoh hari. Ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati terkait pedoman pelaksanaan bantuan hukum secara teknis diatur, dan insya Allah kita akan realisasikan di 2021 untuk masyarakat miskin. Pada awal atau pertengahan begitu 2021. Kalau dalam perencanaannya kita merencanakan rencana kerja anggaran itu di bulan 1 sampai bulan 12. Jadi situasional ketika ada di bulan 1 yang memerlukan bantuan hukum, ya kita proses seperti itu. Berarti terbebani ke APBD ya? Artinya dibiayai oleh APBD ini? Ya, jadi pembelian atas alokasi anggaran untuk bantuan hukum kepada masyarakat miskin dibiayai oleh APBD. Ini masyarakat miskin yang masuk ke Bantaeng atau penduduk Bantaeng yang jadi kategori penerima bantuan hukum ini adalah pada substansinya bahwa pemerintah memberikan subsidi, yakni dengan bekerjasama dengan UBH yang ada di Kabupaten Bantaeng untuk mendampingi si penerima yang terdapat di dalam masyarakat Kabupaten Bantaeng yang berada dalam wilayah Kabupaten Bantaeng sendiri. Artinya dia bukan berkata atau berKTP Bantaeng. Jadi pada dasarnya itu KTP yang dipersyaratkan atau dapat dibuktikan dengan keterangan miskin dari kelurahan atau kepala desa. Berarti harus berkata Bantaeng dan berKTP Bantaeng begitu. Ya seperti itu diatur dalam regulasi Pemda. Nah, terus kalau misalnya ada warga Bantaeng yang berada di luar Kabupaten Bantaeng, tapi artinya dia berkata dan berKTP di daerah lain, taruh misalnya di tetangga atau di Malaysia, kemudian dia berkumpul dengan hukum, bagaimana dengan itu Pak? Saya kira hal yang pertama adalah tetap diedukasi oleh kepala desanya atau lurahnya, karena sebagai pemimpin di kelurahan atau pemimpin di desanya, seseorang kepala desa atau lurah harus melegitimasi warganya yang tinggal di wilayahnya sendiri, sehingga ketika ada permohonan atau ada pendampingan hukum untuk mendampingi di luar, saya kira harus dibuktikan bahwa dia mutasi dirinya ke wilayah lain. Karena pada hakikatnya ketika pindah ke wilayah lain atau ke luar negeri atau ke kabupaten atau provinsi lain, itu kan harus diusul dengan keterangan dari lurah untuk pengantarnya ke kabupaten yang rencana akan dia tempati. Dia bisa dilibatkan ya, warga Bantaeng yang ada di Makassar, dia penduduk Makassar, tapi dia orang Bantaeng misalnya berada di Makassar, bisa dibantu kalau dia membutuhkan begitu. Tetap kita proses yang ke wilayah Bantaeng, karena pada dasarnya perda ini berlaku di Kabupaten Bantaeng tapi untuk masyarakat Bantaeng. Jadi prioritas utamanya ini
Ini kan baru kalau tidak salah ya. Ya. Berarti hanya dikhususkan kepada masyarakat miskin yang berada di pantai untuk memperoleh bantuan hukum gratis. Bagaimana namanya itu bentuk penerbitannya? Ya, saya mungkin bisa menggambarkan bahwa secara historis ini kebijakan secara nasional sudah dicanangkan oleh pemangku kepentingan di pusat dengan mengusulkan undang-undang nomor tentang bantuan hukum. Jadi sudah dilembar negarakan bahwa ada undang-undang untuk bantuan hukum. Nah, bentuk daripada kebijakan di pusat itu melalui Kemenkumham, jadi kantor Kementerian Hukum dan HAM masing-masing wilayah provinsi. Baik. Jadi sudah menegakkan secara wilayah. Baik, Pak Gabat. Ini ngomong-ngomong kita sambil ngobrol kita jadi kopi juga ya. Ya. Pasti kan. Ya. Jadi apa? Silakan. Iya. Ini ada yang dilupakan tadi ya. Ini Pak Asrul ya. Ya. Mohon maaf saya lupa jabatannya Bapak. Bisa barangkali bisa disampaikan langsung. Kalau jabatan organik saya, jabatan adalah kepala subbagian bantuan hukum. Bagian hukum yang mendapatkan amanah tambahan tugas dari Pak Bupati untuk melaksanakan tugas kepala bagian hukum. Jadi saya adalah ketua bantuan hukum yang diberi tugas tambahan pelaksanaan PLT Kepala Hukum. Begitu saja Pak. Jadi apa? Ini kembali ke berbagai miskin ini sudah di lembar daerah kan ya? Kemarin sudah per tanggal 8 Desember itu sudah ditetapkan dan dilakukan persetujuan bersama dengan DPRD. Ya, karena tetap kita menunggu nomor registrasi dari Biro Hukum Provinsi. Dalam hal ini berbentuk nomor registrasi yang kita lakukan berdasarkan mekanisme yang ada. Kalau seperti itu prosedur harus begitu ditetapkan menjadi pegawai disetujui oleh DPR. Ya kita sampaikan ke Provinsi untuk mendapatkan nomor register. Jadi setelah itu baru keluar. Setelah itu baru kita bisa lembar daerah kan diundangkan oleh sekretaris daerah. Baru diberlakukan. Oke. Tapi yang pasti kira-kira 2021 ini. 2021 karena di sekretaris daerah itu sudah menggunakan sistem kuasa pengguna anggaran, sehingga jadi Pak Sekda sudah memberikan kuasa kepada kepala bagian sebagai kuasa pengguna anggaran, sehingga kegiatan ini murni. Kegiatan ini murni kita kelola dan kita lakukan actionnya di 2021. Tapi ini apa kabarnya? Banyak bertanya-tanya apa sih manfaatnya di PLA? Itu tentang pemberian bantuan penerbitan ya, berbicara tentang manfaat bahwa pemerintah harus hadir saat ketika masyarakat kecil, apalagi masyarakat tidak mampu memberikan edukasi atau pendampingan betul-betul bahwa bukan kita membela karena kesalahan ini, tapi kita membetulkan, kita meluruskan dan kita menegakkan sesungguhnya apa sih yang menjadi hak dari si pencari keadilan tersebut. Jadi ini ini belum jelas apakah semua yang masyarakat miskin yang berkonflik di semua hukum atau dikelas-kelaskan itu misalnya karena ada masyarakat yang berkonflik tentang kriminal ikan apa ya, sementara yang lain tidak bisa jadi atau mungkin tidak semua tidak dikira-kira. Jadi berlingkup dalam pelaksanaan perda tentang bantuan hukum bagi masyarakat mencakupi 3 aspek, ada pertama perdata, pidana dan tata usaha negara. Jadi kompetensi dari si penerima bantuan itu bisa saja dia perdata yang lagi misalnya dalam keadaan harus menggugat sesuatu yang sudah menjadi haknya. Itu masuk sebagai kategori penerima bantuan hukum yang diatur dalam perda maupun perda. Kalau di Bantai terjadi ini masalah perdata itu banyak sekali melibatkan masyarakat miskin, jadi termasuk itu ya
Artinya bukan saya dipilah-pilah ini. Sudah masuk di ruang lingkup yang dijabarkan dalam petunjuk teknisnya, petunjuk pelaksanaannya perda itu, dan sudah jelas arah mekanismenya. Oke. Jadi artinya sebelum diberlakukan mungkin ada sosialisasi dulu ya, supaya masyarakat kemana melangkah untuk memperoleh bantuan. Seharusnya seperti itu, dan sudah secara garis besar bahwa pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam tupoksi untuk sosialisasi peraturan perundangan itu sudah dipuskan ke tupoksinya, sehingga yang paling penting dalam pelaksanaan perda ini bahwa pada dasarnya ada upaya-upaya yang kita bisa lakukan untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat, ada upaya yang kita lakukan, dan ada juga upaya yang kita tempuh sebelum jalur pengadilan. Jadi ada non litigasi, yang dalam non litigasi itu ada mediasi, ada mediasi yang kita tempuh dalam rangka memfasilitasi semua pihak, dalam rangka memfasilitasi kepentingan hukum para penerima bantuan hukum maupun lawan yang dia sementara hadapi. Terus berarti prosedurnya masyarakat mau kemana dulu? Apakah ke desa atau ke lurah? Jadi untuk langkah awal ya, paling diatur dalam regulasi bahwa langkah awal selaku tupoksi bagian yang melaksanakan di bidang hukum, dalam ini bagian hukum, melakukan kerjasama dengan OBH, organisasi bantuan hukum yang dalam hal ini terdaftar dan terakreditasi di Kemenkumham, sehingga tindak lanjut daripada PKS itu perjanjian kerjasama kita dengan OBH, langsung kita memerintahkan, langsung kita bersepakat ketika ada program bantuan langsung saja ke bagian kami atau ke organisasi bantuan hukum yang kita temani. Nah, dia tidak misalnya tuh masyarakat kita kan belum tahu yang jatuh. Prosedurnya juga barangkali bisa jelaskan apakah kita ke kantor desa sudah keterangan kayak dia bantuan lain. Ya, sebagaimana perda kita yang telah disepakati bersama di DPR, jadi penerima bantuan hukum seperti yang saya katakan tadi, bahwa pada saya pertama untuk mengkotakkan bahwa kategori masyarakat miskin itu kan ada beberapa program-program dari pemerintah pusat, misalnya dia pemegang kartu miskin, lagi besar dan ya, lagi sana. Tapi jumlahnya tidak dibatasi, tidak mungkin tahun 2021 hanya 10. Dalam tahap uji coba ini kita berupaya untuk melihat daripada atensi dari masyarakat sendiri, kemudian kita masih bisa melakukan uji perubahan antara, sehingga ada upaya sosialisasi, ada upaya pemberitahuan secara seluas-luasnya kepada masyarakat umum, dan yang paling inti bahwa manfaatnya ini kan kita hadir dalam memfasilitasi masyarakat mencari keadilan. Artinya prosedurnya ya, misalnya masyarakat ini mau tapi sambil menyajikan dengan data kesini ada kan? Tetap kita lakukan verifikasi secara faktual bahwa setelah ada berkas yang dimasukkan secara manual, secara fisik, itu kita tetap konfirmasi kepada dinas-dinas terkait, misalnya atau langsung dengan berkoordinasi dengan kepala desa atau lurah yang menerbitkan. Bisa saja kita berkoordinasi dengan dinas sosial atau dinas-dinas lainnya. Atau mungkin begini, tidak ada rencana untuk mendekatkan pelayanan hukum ke tingkat desa misalnya. Dalam pengaturannya dalam perda nomor 7 ini diatur bahwa di desa itu dapat menggunakan regulasi ini sebagai payung hukum untuk melakukan pendampingan hukum di desa, dan sekaligus memasukkan ke mata anggaran dalam APBD desanya untuk dilakukan pendampingan hukum. Tapi saya sebutkan gini Pak Bapak, ini masyarakat kita kan masih banyak yang tidak terjalan kalau tanda kunci ya. Kemana kami melangkah kalau misalnya mau begitu?
Dia ke kepala desanya dulu untuk diantar ke cukup surat pengantar dari kepala desa. Ya, dengan situasional yang ada, jadi tergantung dari situasional yang ada bahwa ketika masyarakat calon penerima bantuan hukum menghadapi masalah hukum, misalnya pidana, otomatis ketika dia misalnya di dalam tahanan, otomatis keluarganya yang melakukan pengurusan dan pengumuman untuk menghubungkan dengan para atau OBH yang kita telah kerja sama dengannya, sehingga yang kita sampaikan tadi bahwa secara kondisional tergantung substansi apa yang kita mau memberikan pendampingan. Kalau dia perdata, otomatis aktifnya dia memberikan informasi dan persyaratan sebagai penerima bantuan hukum. Selanjutnya setelah memenuhi persyaratan, dia masuk di substansi perkara, bahwa bukti apa yang dia punyai, berkas-berkas apa yang dimiliki, selanjutnya oleh para OBH yang kita kerjasama tadi meneliti dan merumuskan. Artinya ini OBH tidak apa untuk OBH ini tidak ditunjuk satu lembaga saja ya. Jadi kita tidak dalam mengintervensi atau menunjuk satu LB, tetapi ya kita terbuka untuk yang ada di Bantaeng, kemudian dia terakreditasi di Kemenkumham karena itu adalah di Bantaeng maksudnya. Ya. Silakan. Sampai saja Pak. Ya. Oke, jadi mungkin pada zamannya Pak Kabak bisa disampaikan pada ahli bahwasanya perintah apa itu namanya? Kita menunjukkan dulu tentang bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Nah, ini yang dilakukan kira-kira ini secara pelaksanaan bahwa dia akan berlaku di tahun anggaran 2021. tapi sudah dalam proses ini ya. Iya. Jadi begitu mulai tahun anggaran 2021 kita berkewajiban menerima dan memproses segala bentuk permohonan bantuan hukum dari calon penerima bantuan hukum. Nah, terus kemudian yang masyarakat miskin dimaksud adalah yang kategori masyarakat miskin sendiri, pertama ketika tidak mempunyai kartu-kartu yang menjadi program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, otomatis calon penerima bantuan harus mengurusnya di kantor desa atau kantor lurah, surat keterangan miskin dari yang ada di data kemiskinan ya. Ya, seperti itu ketika kita klarifikasi. Jadi pada hakikatnya calon penerima bantuan bisa saja mengurus itu, kemudian kita klarifikasi bahwa Anda tidak terdaftar, itu dimungkinkan saja terjadi. Terus tidak ada klarifikasi pokoknya semua masalah hukum apa saja. Jadi ada tiga tadi yang saya sampaikan bahwa hukum pidana, hukum perdata, dan tata usaha negara. Dan itu hanya untuk masyarakat partai ya? Ya, seperti itu yang ditetapkan di PK bahwa kita punya payung hukum di Bantaeng, ya otomatis kita melindungi masyarakat Bantaeng dari. Oke, terima kasih Pak Kabak Hukum Pemda Kabupaten Bantaeng Bapak Muhammad Aswar atas obrolannya di kesempatan ini. Sampai jumpa. Salam obrol.